Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah taala berikan pada kita semua, berupa kesehatan, kemudian dimudahkannya kita beraktivitas, dan saat ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk melaksanakan salat Jumat dengan rangkaian khutbah kemudian salat 2 rakaat. Maka khatib mewasiatkan pada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, marilah kita manfaatkan untuk mengisi dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya tanpa banyak bertanya, karena syariat hakikatnya diturunkan untuk dilaksanakan, bukan untuk dipertanyakan dan diperdebatkan. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, saat ini ada satu fenomena kenyataan yang kita dengarkan, kita saksikan, yaitu terkait dengan sebagian kaum muslimin atau sebagian manusia, sebagian masyarakat menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan rizkinya, untuk mendapatkan harta, menghalalkan, melakukan berbagai macam cara yang bahkan cara-cara tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan, Allah murkai. Terutama saat ini ketika Allah Subhanahu wa taala sama-sama menguji kita atau menguji kita secara bersamaan dengan adanya virus, adanya wabah yang melanda di negeri bahkan di seluruh dunia, sehingga berdampak pada krisis ekonomi. Manusia merasa kesulitan dalam penghidupannya, merasa sedikit rezekinya, terputus rezekinya bahkan, sehingga mengakibatkan sebagian manusia menjalani atau mengambil jalur pintas dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dengar saat-saat ini, hari-hari ini kita dengar di berbagai tempat di negeri kita kasus penjambretan misalkan untuk harta, kasus pembunuhan untuk harta. Kita pun mendengar pencurian di mana-mana, memata-matai rumah orang ketika sepi, masuk untuk mengambil, mencari harta. Kalau korupsi sudah sejak dahulu hingga saat ini terus berjalan, belum lagi tipu-tipu dalam jual beli, tambah marak kita dengarkan jamaah sekalian. Berbagai macam bentuk transaksi ribawi juga sama, perzinahan dengan maksud mendapatkan harta daripada berzina, menjual kehormatan. Ini semua adalah cara-cara yang Allah Ta'ala haramkan. Dan sayangnya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai musibah, justru pelanggaran-pelanggaran seperti yang disebutkan dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya, tapi manusia memilih jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan Jumat kali ini khatib ingin mengingatkan kita kembali terkait masalah rizki. Sepertinya kita sudah mulai lupa bahwa rizki ini sudah Allah jamin untuk kita. Kenapa sebagian di antara kita
mencari jalan yang Allah Ta'ala haramkan. Maka kami ingin mengingatkan kepada kita semua beberapa poin penting terkait masalah rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Jangan takutkan rizki. Jamaah sekalian, poin pertama yang ingin khatib ingatkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki hamba. Ini hal yang kita yakini. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman yang 6. Salah satunya kita percaya kepada takdir Allah. Rizki sudah Allah tetapkan. Banyak dalil yang disebutkan dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami akan sebutkan beberapa di antaranya. Di antaranya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah mencatat takdir makhluk semuanya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Itu dengan jarak 50.000 tahun. Rizki kita sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kita sudah dengarkan, kita yakini. Tapi terkadang manusia ketika mendapatkan kondisi darurat, dia menghalalkan berbagai macam cara. Hadis yang kami bacakan riwayat Imam Muslim. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan kepada pena, "Tulislah." Faqala ma aktub. Pena, pulpen itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang harus aku tulis?" Qala, Allah mengatakan, "Uktubil qadar ma kana huwa kainun ilal abad." Tulis apa yang harus terjadi sampai akhir nanti, sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ini juga meyakinkan kepada kita bahwa Allah telah mencatat semuanya pada catatan takdir. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu binatang melata di muka bumi kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah mengetahui tempat kediaman makhluk-makhluk tersebut dan juga tempat penyimpanan. Allah Maha tahu. Surat Hud ayat 6. Ayat ini dengan tegas menyampaikan kepada kita jamaah Jumat rahimakumullah bahwasanya tidak ada binatang melata yang tidak diberikan bekal akal oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah jamin rezekinya. Bagaimana dengan manusia yang diberi akal yang lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain? Binatang melata dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan rezekinya dengan berbagai macam cara. Allah yang mengatur segala. Adapun manusia diberi akal untuk berpikir bagaimana mendapatkan rezeki yang Allah Ta'ala jaminkan dengan cara yang Allah halalkan. Maka ketika ayat ini dibacakan oleh seorang sahabat ketika itu, didengar oleh seorang Arab Badui yang dia tidak beriman kepada Allah, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu, dia mendengar ayat ini, lalu dia bertanya, "Apa yang kau baca itu?" Dijawab kepadanya, "Ini adalah firman Tuhan, ini adalah wahyu." "Apakah benar itu firman Tuhan?" kata dia bertanya. "Iya, ini benar firman Tuhan, diturunkan kepada seorang nabi namanya Muhammad dan ini adalah firman Tuhan." Lalu dia mengatakan, "Kalau benar itu adalah firman Tuhan, maka bodoh sekali manusia yang takut terhadap rezekinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezeki untuk binatang melata." Ini perkataan seorang Arab Badui yang paham bahasa Arab dan mengerti kalimat itu. Allah menjamin rezeki hamba-hambanya. Ini perkara pertama jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ada satu perkataan dari ulama salaf Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan rezeki. Beliau mengatakan, "Farrigh khatiraka lil hammi bima umirta bihi." Fokuskan benakmu, fikiranmu untuk sesuatu yang kau diperintahkan. Kita diperintahkan untuk ibadah, fokuskan untuk itu. Wala tushghilhu bima dumina lak. Jangan kau sibukkan dirimu terhadap apa yang dijamin untukmu. Fa innar rizqa wal ajala qarinani madmunan. Karena sesungguhnya rizki dan ajal, kematian itu dua hal yang dijamin. Allah menjamin. Fama dama al-ajalu baqiyan kana rizqu atiya. Maka selama ajal belum datang, masih ada kehidupan bagi makhluk, bagi seorang manusia, maka rizkinya pasti datang. Wa idza shadda 'alaika bi hikmatihi tariqan min turuqihi fataha laka bi rahmatihi tariqan anfa'a laka minhu.
Seandainya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seandainya suatu saat engkau merasa sulit rizkimu, maka ketahuilah bahwa Allah itu hakim. Allah memiliki sifat hikmah. Allah lebih penyayang bahkan daripada ibu terhadap anaknya. Allah sebagai Khalik lebih penyayang terhadap makhluknya daripada hamba terhadap hamba. Allah dengan hikmahnya, dengan kasih sayangnya pasti akan membuka jalur yang lain. Terasa sulit bagimu jalur yang selama ini engkau anggap sebagai jalur rizkimu, mungkin Allah buka jalur yang lain. Kalaupun tidak kasat mata, maka yang jelas engkau rasakan adalah engkau sehat. Seandainya kita merasa tidak ada tambahan rizki misalkan, maka pertanyaannya, apakah engkau masih hidup saat ini? Maka kehidupan itu adalah rizki yang terbesar yang kita sama-sama rasakan. Karena seandainya kita bisa bertanya pada orang yang telah mendahului kita, apa yang dia inginkan? Apakah harta yang banyak? Tidak. Sholat 2 rakaat. Insya Allah kita sama-sama akan sholat 2 rakaat sebentar lagi. Kita akan tambah lagi dengan sholat sunnah. Itu yang mereka inginkan. Ketika salah satu dari mereka ditanya, apa yang kau inginkan setelah mengetahui alam barzakh? Dia akan menjawab, aku ingin bersedekah 2.000, 5.000 rupiah. Bisa kita lakukan insya Allah saat ini.